Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus, Jemaat GPPK Jere Pahoman. Jemaat yang menyaksikan siaran langsung ini di rumah kita masing-masing dan juga yang ada di tempat ini. Saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang senantiasa baru setiap hari. Terima kasih Tuhan jika Allah telah memelihara kami di satu minggu yang telah kami lalui. Di hari ini kembali Allah memanggil kami untuk kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami beribadah kepada Tuhan. Kami memohon biarlah senantiasa Allah yang memimpin ibadah kami di hari ini, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Allah, dan kiranya ibadah kami ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah senantiasa roh Allah yang memimpin hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji termulia nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ke-18. Kitab Rut pasalnya yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya, dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah kiranya kita diberkati oleh Tuhan bagi kita yang membaca serta merenungkannya. Bapak Ibu, tema khotbah kita di hari ini adalah berjalan dalam rancangan Tuhan. Sekali lagi, berjalan dalam rancangan Tuhan. Kita sedikit melihat kilas balik sejarah daripada Naomi bersama keluarganya. Ya. Pada masa itu terjadi kelaparan di tanah Israel. Ya. Elimelek bersama istrinya Naomi dan kedua putranya yaitu Mahlon dan Kilon. Karena kelaparan tersebut akhirnya mereka pindah ke tanah Moab, ya, ke tanah Moab dan menetap di sana sebagai orang asing. Tidak lama kemudian Elimelek, suami daripada Naomi, akhirnya meninggal, ya. Tinggallah istrinya Naomi dan kedua putranya Mahlon dan Kilon. Dan Naomi mengambil istri untuk kedua putranya Mahlon dan Kilon, ya, diambil dari tanah Moab, ya, yaitu Orpa dan Rut.
Tanah Moab ini dilukiskan sebagai bangsa yang sangat angkuh, ya. Sangat angkuh, juga mereka hidup menyembah kepada berhala, percaya kepada tahayul, dan mereka kaya dan juga disebut sebagai orang-orang pemberani. Mereka juga makmur dan senang, ya. Mereka juga disebut sebagai bangsa yang kuat dan suka berperang. Tetapi bangsa ini selalu bermusuhan dengan bangsa Israel, ya, sehingga orang Israel dilarang untuk lewat tanah Moab itu. Mereka dilarang untuk melewati tanah mereka. Tidak lama kemudian kedua putranya pun meninggal, yaitu si Mahlon dan Kilon, ya. Mereka meninggal dan tinggallah Naomi dengan kedua menantunya. Sekian lama mereka tinggal di tanah Moab, akhirnya Naomi juga merasakan kesengsaraan, kepedihan yang amat dalam oleh karena ditinggal oleh suami dan kedua putrinya. Ketika masih tinggal di tanah Moab, Naomi mendengarkan bahwa tempat kelahirannya di Bethlehem, ya, sudah kembali diberkati oleh Tuhan, ya, dipulihkan kembali oleh Tuhan, sehingga Naomi berencana kembali ke tanah kelahirannya. Disinilah terjadi perbincangan yang panjang antara Naomi dengan kedua menantunya, bagaimana usaha daripada Naomi untuk meninggalkan kedua menantunya di tanah kelahiran mereka sendiri, dan Naomi kembali kepada tanah kelahirannya sendiri dan kepada Allahnya. Di ayat 7-8 di sana dikatakan sudah berangkat. Jadi Naomi dengan kedua menantunya sudah mulai mengadakan perjalanan akan kembali ke tanah kelahiran daripada Naomi atau di Bethlehem, ya. Di sana dia akan kembali, tetapi berhenti di tengah jalan, ya. Berhenti di tengah jalan. Tentunya ini menjadi saat yang tepat untuk Naomi menyampaikan apa yang menjadi keluhan hati daripada Naomi kepada kedua menantunya. Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya." Ya. Naomi sebagai mertua akhirnya memerintahkan kepada kedua menantunya untuk kembali ke bangsanya masing-masing, kepada orang tua masing-masing. Karena Naomi menceritakan tentang kehidupannya yang begitu pahit, begitu pedih, bahwa sungguh tidak lagi ada harapan untuk mereka bisa tinggal bersama-sama dengan mertuanya. Sehingga lebih baik pergi kembali pulang ke bangsamu, ke orang tuamu, dan kepada Allahmu. Ini juga menjadi hal yang sama yang jika kita mau terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang terus berjuang di dalam iman kita, ya, mungkin akan ada hal-hal yang membuat kita sejenak berhenti, ya, sejenak berhenti dan mempertanyakan akan kepercayaan kita sebagai orang percaya. Saat ini seperti situasi pandemi COVID-19 yang membuat kita berhenti sejenak dari berbagai aktivitas kita, ya. Mungkin kita mengalami kebuntuan di beberapa hal, misalnya bekerja, orang yang biasa ngantor jadinya tidak ngantor untuk saat ini, orang yang biasanya pergi berkunjung dan lain sebagainya. Bahkan yang paling khusus kita alami, ya, dalam beribadah, kita akhirnya diminta karena kita mengikuti anjuran daripada pemerintah untuk tidak beribadah di gedung gereja, ya, sehingga kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Mungkin ada orang yang akan susah menerima hal tersebut, ya. Bagaimana saya tidak terbiasa beribadah di rumah, jadi saya harus beribadah terpisah daripada orang-orang lain, terpisah daripada teman-teman saya yang beribadah di gedung gereja. Tetapi juga mungkin akan ada orang lain yang menanggapinya mungkin secara biasa saja, ya. Hal yang biasa atau tidak punya pengaruh, ya, di dalam kehidupannya dengan diadakannya peraturan tersebut, ya, sehingga ia menanggapinya dengan biasa saja, kira seperti itu, ya. Di dalam ayat 9, ya, mereka menangis dengan suara keras, ya. Itu suara tangisan daripada kedua menantu daripada Naomi. Tentunya ketika mertuanya berkata bahwa pulanglah kepada orang tuamu, sebagai menantu yang baik mereka memberikan respon juga di mana mereka selama ini merasakan kebaikan daripada mertuanya. Mereka menangis, ya, terseduh-seduh. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang menantu atau seorang mertua yang begitu mengasihi kedua menantunya dan mertuanya memaksa mereka harus meninggalkannya, ya. Ini bukti bahwa mereka tidak ingin atau sangat susah untuk meninggalkan mertua yang sangat dikasihi itu, ya. Jika kita mengambil penerapannya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya
yang hidup melekat dengan Tuhan kita, ya, tentunya akan mengalami kesedihan, ya, mengalami kesedihan yang paling atau amat dalam, ya, ketika kita mendapat ancaman yang membuat kita menjauh daripada Tuhan, ya, atau menjauh daripada ibadah-ibadah kita, atau hal tersebut memisahkan kita daripada iman kita kepada Tuhan. Ya, tentunya amat sangat sedih, ya. Di ayatnya ke-10 dikatakan di sana, "Tidak, kami ikut dengan engkau." Kedua menantunya kembali mengutarakan isi hatinya kepada mertuanya ketika mertuanya menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, tetapi mereka menanggapi dengan berkata, "Tidak, kami ikut dengan engkau." Ada usaha yang dilakukan oleh kedua menantunya kepada mertuanya sebagai bukti bahwa mereka sangat ingin tinggal bersama-sama dengan mertuanya. Kita tahu ketika mereka hidup bersama, ya, itu satu kehidupan kekeluargaan yang dibina. Tidak gampang, ya, membina hubungan antara mertua dengan menantu. Ini sangat tidak gampang, tetapi terlihat dari ketika kedua menantu daripada Naomi akan pergi, mereka begitu sakit, ya, tersayat hatinya, bahwa merasa tidak sanggup untuk melakukan perpisahan ini, ya. Apakah dengan ancaman atau masalah membuat kita menjadi give up sebagai orang percaya, ya? Jika kita mau terapkan di dalam kehidupan kita, atau mungkin kita akan patah semangat, atau apakah kita akan mundur, ya, di dalam keimanan kita sebagai orang percaya, atau sebaliknya terus maju sekalipun sakit dan berat, ya. Ada satu lagu seperti yang saya pernah sampaikan di khotbah-khotbah sebelumnya di dalam gereja, ya, di dalam mimbar, berkata, "I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back." Artinya, keputusanku mengikut Yesus, ya, kita telah memutuskan untuk terus mengikut Yesus dan tidak akan gentar dan tidak akan meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Demikian yang dialami oleh kedua menantu daripada Naomi ketika mereka merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di tengah-tengah keluarga Naomi di saat kerasnya hidup, tetapi Naomi bisa menyatakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga kedua menantunya mendapat pengaruh yang baik, di mana Allah Naomi, Allah yang setia, senantiasa menyertai kehidupan mereka. Di ayat yang ke-11, Naomi tidak berhenti mengingatkan kedua menantunya untuk pulang, sekalipun sebenarnya Naomi merasa sedih karena dia tinggal sebatang kara. Tetapi dia tetap berusaha untuk menyampaikan supaya kedua menantunya tidak mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Naomi, seorang janda yang tinggal menderita sendiri tanpa suami dan anak. Akhirnya mertuanya terus meminta mereka untuk kembali, untuk pulang ke rumah dan ke bangsa mereka. Dan ada banyak hal yang disampaikan oleh Naomi kepada mereka, ya, bahwa mengikut mertuanya akan ada banyak kesusahan, kerugian yang mungkin mereka alami, ya. Dalam mengikut Tuhan akan ada banyak hal yang kita temui di dalam kehidupan kita yang menyerang kita dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai cara untuk membuat kita sampai kepada hal yang terlihat begitu baik, ya. Itu serangan itu tadi sepertinya baik untuk merayu kita meninggalkan kuk yang kita pikul saat ini, ya. Dan akhirnya kita berlari meninggalkan Tuhan, Allah yang hidup, kepada hal yang sia-sia atau kepada kesia-siaan belaka. Memang di dalam mengikut Yesus, mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan aman-aman saja, hidup kita akan baik-baik saja. Justru ada badai, ya. Di dalam mengikut Tuhan ada kuk yang kita pikul, ya. Sehingga dengan ancaman atau godaan itu merayu kita untuk meninggalkan kuk, meninggalkan Tuhan, karena kita pengen hidup aman tanpa ada masalah di dalam kehidupan kita. Ayat 12-13, Naomi terus menyuarakan hatinya, menyuarakan hal yang sama kepada kedua menantunya, ya. Ujian dan tantangan belum berakhir karena Naomi terus menyampaikan keluhan dan hal-hal yang mungkin akan dialami oleh kedua menantunya, supaya nanti tidak menyesal. Kira-kira seperti itu yang dimaksud oleh Naomi, sehingga dia terus mengutarakan isi hatinya hal yang sama, supaya kedua menantunya mengerti jika mereka akan mengikut mertuanya, inilah yang akan dialami. Serangan akan selalu
datang menghadang Naomi atau kedua menantunya. Demikian keimanan kita sebagai orang percaya. Pagi, siang, malam ya, hari-hari yang kita lalui di dalam kehidupan kita, hari ini, besok, dan seterusnya, mungkin akan ada ancaman, akan ada masalah yang menyerang kita. Ini yang menjadi tantangan ujian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang terus berjuang mempertahankan iman yang benar di dalam kehidupan mengikut Kristus. Di ayat 14 di sana dikatakan Orpa mencium dan meminta diri, ya, artinya mencium, meminta diri, pamitan daripada mertuanya. Karena pada akhirnya Orpa menyerah dan give up, ya, give up atau menyerah ketika mertuanya terus memperingati dia untuk dia meninggalkan. Akhirnya Orpa memilih untuk dia meninggalkan mertua dan kakak iparnya. Orpa akhirnya meninggalkan mertuanya dan akan pergi dengan hidup yang baru, dengan suasana yang baru, ya. Dan di sini kita diingatkan kembali tentang kehidupan Yudas Iskariot. Bagaimana Yudas Iskariot yang adalah salah satu murid daripada Yesus, dia mencium Yesus, setelah itu menyerahkannya kepada serdadu atau tentara Romawi. Yang sama dengan pengkhianatan sebenarnya, mengkhianati Yesus. Sekalipun dia mencium dengan kasih, katanya dengan kasih yang sangat terbatas. Oleh karena kasihnya dia dengan mencium Yesus, memeluk Yesus, dan setelah itu juga mengkhianati Yesus. Mencium sambil menangis tidak selalu mengandung arti atau sifat yang benar di dalamnya, ya. Sebaliknya, hal atau tindakan tersebut justru terkadang cara yang dipakai untuk menghancurkan orang lain. Bagaimana Yudas Iskariot menghancurkan Yesus dengan ciumannya yang tidak lama setelah dicium dan dipeluk diserahkan kepada tentara Romawi untuk ditangkap. Tangisan kita atau kerinduan kita terhadap gedung gereja yang saat ini kita tidak bisa pakai untuk beribadah, ya, tidak akan memiliki arti jika kita tidak melakukannya berdasarkan kasih atau kerinduan akan Tuhan dan sesama kita. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi benar Bapak Ibu, sehingga kita memiliki pemahaman bahwa ibadah yang sah tidak selamanya harus di gedung gereja. Tetapi sekarang ini akan sangat banyak anak Tuhan, ya harapannya dengan pandemi COVID-19 membuat kita tidak sebagian, tetapi semua rindu untuk beribadah di gedung gereja bersama-sama dengan anak Tuhan yang lain. Ya. Di ayat 19, Naomi berkata di ayat 15, Naomi berkata kepada menantunya Ruth, ya, yang masih tinggal dengan dia, tinggal sendiri bersama dengan mertuanya. Tetapi sekalipun Ruth berada di posisi yang aman, ya, dia berada di posisi yang aman karena tidak akan ada lagi keluhan daripada temannya tadi, si Orpa, sehingga dia merasa, oh ini ada posisi yang aman karena dia tinggal bersama dengan mertuanya, mereka berdua saja, ya. Tetapi Ruth juga menghadapi tantangan dari mertuanya, di mana mertuanya terus meminta untuk meninggalkannya. Sudah tinggalkanlah saya, tadi adikmu telah pergi, sekarang kau pergilah ke bangsamu dan kepada Allahmu. Kita sebagai orang percaya yang terus berjuang dan mempertahankan iman yang benar kepada Tuhan, ya, di saat ada banyak orang yang menjadi gugur, ya, kita tentunya harus tetap semangat, memiliki semangat untuk bangkit kembali. Sekalipun ada banyak orang yang telah gugur dari imannya, gugur untuk berjuang mengikut Yesus, gugur untuk berjuang untuk terus mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena tantangan dan ujian dan cobaan di dalam kehidupan sebagai umat yang beriman kepada Tuhan, mungkin bisa saja menjadi gugur. Oleh karena tidak berpegang teguh kepada ajaran yang benar, tidak berpegang teguh kepada janji Allah di dalam kehidupannya. Di ayat 15 ini kita melihat menantu daripada Naomi, Orpa, yang telah meninggalkan mertuanya dikatakan pulang kepada bangsanya, juga kepada Allahnya. Di sini Allahnya itu huruf kecil, artinya Allah yang beda dengan Allah yang dipercaya oleh Naomi. Allah yang pernah diajarkan kepada Orpa, Allah yang pernah diajarkan kepada Ruth. Ya, ini dua perbedaan yang sangat mencolok kita lihat antara Ruth dan Orpa, ya. Orpa akhirnya meninggalkan dan kembali kepada Allahnya, Allah yang tidak sama dengan Allah yang dipercaya oleh Naomi, Allah bangsa Israel.
Orpa menantu yang gugur mempertahankan imannya di tengah masalah dan pergumulan yang menghadang kehidupannya. Di ayat 16 sampai ke 17 menunjukkan respon Rut terhadap masukan-masukan daripada mertuanya, ya, mertua Rut, ya. Tetapi Rut tetap berjuang teguh pada sumpah janji yang dipegang bersama dengan Naomi, mertuanya. Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk membina hubungan antara mertua dan menantu sangat tidak gampang. Jangankan mertua dengan menantu, mungkin kehidupan kita bersama keluarga antara orang tua dan anak-anak juga mungkin bisa jatuh bangun untuk memelihara hubungan yang baik. Terlebih hubungan yang dibangun antara orang tua dan menantu. Rut melakukan itu didasarkan pada iman yang teguh kepada Allah, ya, yang hidup, yang terus memelihara iman dengan setia kepada Tuhan. Bagaimana Rut bisa memelihara iman? Tentunya Rut memelihara dan mengenal betapa baiknya Allah itu melalui mertuanya, Naomi. Ya. Itulah pengaruh baik yang dialami oleh Rut sebagai menantu, yang tadinya adalah orang yang berkebangsaan, yang berasal dari daerah Moab, artinya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, penyembah berhala. Tetapi pengaruh yang baik oleh karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Naomi juga dirasakan oleh Rut menantunya. Dikatakan oleh Rut, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ini artinya apa? Artinya tidak ada hal apapun yang sanggup memisahkan Rut dan Naomi sebagai menantu. Ya. Mungkin kalau kita hitung-hitung ukuran menantu dan anak, mungkin sebagai menantu mungkin terbatas. Tetapi oleh karena Allah yang ada di tengah-tengah mereka, Rut mengakui bahwa bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Artinya tak ada satu hal apapun yang mampu menggoyahkan imannya Rut untuk terus mau mengikut Naomi. Karena mengikut Naomi berarti juga mengikut Allahnya Naomi. Sungguh luar biasa imannya Rut untuk terus berpegang teguh. Ya. Ayat 17, Rut siap menerima hukuman jika ada hal yang mampu memisahkan dari mertuanya. Ini kita bisa bayangkan betapa susah kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rut. Yang sekalipun juga ini adalah menjadi perjuangan kita sebagai orang beriman untuk kita sanggup melakukannya. Ya. Tak ada cinta lain selain daripada mertua dan Tuhan mertuanya. Mengikut mertuanya berarti juga mengikut Tuhan mertuanya. Apa yang menjadi penerapannya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus membangun hubungan kita, ya, hubungan dengan Tuhan atas pengenalan yang benar dan yang baik kepada Tuhan. Ya. Melalui pengetahuan kita, ya, akan kebenaran firman Tuhan, dan juga tentunya melalui pertumbuhan kehidupan rohani yang baik. Melalui perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, ada 3 poin yang mau kita pelajari. Yang pertama, kepercayaan kita kepada Tuhan dibangun berdasarkan pengenalan, bukan karena situasi hidup. Ya. Ada banyak orang yang akhirnya berlari kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang mencekam, masalah, badai yang menerpa kehidupan mereka. Tetapi perlu mengoreksi kembali motivasi kita. Motivasi apa yang membuat kita datang kepada Tuhan? Sebab ketika motivasi kita, motivasi yang tidak beres di hadapan Tuhan, ketika ada masalah dan badai, kita akan kembali meninggalkan Tuhan. Yang berikutnya, kedewasaan iman diuji pada masa sulit. Tadi kita melihat contoh yang dilakukan oleh kedua menantunya, Orpa dan Rut. Ya, jika Rut mau dipengaruhi oleh saudara adiknya tadi, Orpa mungkin juga akan melakukan hal yang sama, pergi meninggalkan mertuanya oleh karena melihat tidak ada harapan di dalam kehidupan mertuanya. Tetapi oleh karena melihat, ya, penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mertuanya, akhirnya Rut memutuskan untuk mengikut mertuanya dan percaya kepada Allah mertuanya. Yang terakhir, wait on God. Ini sengaja saya buat di dalam bahasa Inggris supaya gampang kita ingat, yang artinya adalah menanti di bawah kaki Tuhan. Memang kita sebagai orang percaya, ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang terus berjuang di dalam iman kepada Tuhan, kita memang perlu memiliki waktu sejenak untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan, menanti apa yang menjadi jawaban Tuhan atas doa dan pergumulan kita. Ya, Allah akan mengembangkan sayapnya kepada orang yang berseru,
yang mencari dan berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Dia. Kita melihat contoh cerita ya yang di selanjutnya, jadi sehingga Bapak Ibu juga perlu membacakan semua pasal yang ada di dalam kitab Rut ini supaya kita mengetahui bagaimana ending daripada kisah ini, di mana Boas, sanak daripada suami Naomi, yang akhirnya menebus kehidupan Naomi dan Rut dari kesengsaraan mereka. Tapi kita melihat pribadi Boas yang adalah seorang pribadi yang humble ya, yang dia melakukannya menebus mereka dengan keadilan dan takut akan Tuhan. Itu poinnya. Oleh karena Boas takut akan Tuhan, Rut dan Naomi tidak pernah menduga akan memperoleh berkat yang sebesar itu. Di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, Allah telah melakukan pekerjaan besar di dalam dunia, menebus kita sebagai orang-orang berdosa, menebus kita dan membawa kepada Allah menjadi orang-orang penyembah di dalam roh, baik di dalam roh dan kebenaran. Sehingga kita sebagai orang percaya, tentunya kita harus memiliki iman dan berjuang di tengah-tengah masalah, musibah yang mencekam kehidupan kita. Sehingga mungkin tidak akan sedikit orang yang mungkin gugur oleh karena masalah yang menghadang kehidupan mereka. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita mau terus taat kepada Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi saat ini. Mari lihat kembali, kasih Allah, tangan Allah terus diarahkan kepada setiap kita yang mau datang kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh tersampaikan bagi setiap kami, sehingga kiranya kami boleh diberkati dan hidup kami memuliakan nama Allah. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikannya. Biarlah Roh Allah menolong dan membimbing setiap kami untuk kami boleh mengerti terlebih melakukan kebenaran firman-Mu. Terpuji termulia nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.